Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali pada acara Kurma Ajwa hari ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita akan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kurma Ajwa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di acara Kurma Ajwa, Kuliah Ramadan Al-Kausar Juara, yang dimana pada hari ini kita akan membahas tentang melibatkan Allah dalam unsur kehidupan, menambah cahaya dalam ketenangan. Tema tersebut akan disampaikan oleh saudari Khadijah Talita Saki kelas 95. Sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Khadijah. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar ya? Alhamdulillah baik. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah baik. Puasanya gimana? Lancar tapi setengah jalan. Kak Khadijah, untuk tema kali ini kan melibatkan Allah dalam unsur kehidupan, menambah cahaya dalam ketenangan. Dipersilakan kepada Kak Khadijah untuk menjelaskan lebih mendalam lagi tentang melibatkan Allah dalam unsur kehidupan, menambah cahaya dalam ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Madrasah Sanawiyah Al-Kausar Depok, Bapak Haji Muhammad Esos. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Kausar Depok, Bapak Kiai Haji Abdul Qahar SPD MM. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Kausar Depok, Bapak Dr. Anders Ali Murad Hardianto MM. Yang saya hormati Dewan Guru beserta karyawan Madrasah Sanawiyah Al-Kausar Depok yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan yang saya hormati Pembina Komite Madrasah Sanawiyah Al-Kausar Depok, Bapak Haji Zaini SPDI. Yang saya hormati orang tua siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Kausar Depok. Dan yang saya cintai, para pemirsa Kurma Ajwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat walafiat selama berpuasa. Pada kultum kali ini, yaitu tentang melibatkan Allah dalam unsur kehidupan, menambah cahaya dalam ketenangan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Di dunia ini, kita tidak akan pernah berjuang sendirian dalam kondisi yang sedih dan menyakitkan. Kita butuh Allah sebagai penyemangat hidup kita, agar kita senantiasa kuat dalam menjalani kehidupan. Allah itu adalah zat yang sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Sekalipun permasalahan yang sangat banyak, ketika kita sedang mengalami musibah, maka serahkan semuanya kepada Allah, libatkan Allah. Maka Allah akan sangat senang di saat kita selalu dekat dengannya. Kemudian, Allah akan mengganti kesedihan kita dengan kebahagiaan di saat kita selalu yakin kepada Allah. Jadi, dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah, datanglah kepada Allah. Selalu meyakinkan diri bahwa di saat kita selalu bersama Allah, maka semua urusan akan berjalan dengan baik. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kenapa? Karena tanpa Allah kita bukan apa-apa. Lalu, kenapa kita harus melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kita? Karena hakikatnya kita adalah manusia biasa yang hanya bisa merencanakan dan berikhtiar. Sekalipun permasalahan yang sangat banyak, sampai kadang kita nggak mampu untuk melewatinya dan menyerah mencari jalan keluar. Maka hanya Allah lah yang dapat memberikan petunjuk dan mempermudah urusan kita. Jadi siapa kita sehingga kita tidak melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kita dan kita hanya mengandalkan kemampuan kita yang terbatas. Setiap manusia memiliki banyak urusan di dunia, dan urusan tersebut akan semakin berat apabila dijalani seorang diri. Maka mereka yang senantiasa bergantung kepada Rabb-Nya, tak akan pernah lupa melibatkan Allah di dalamnya. Dan cara kita ketika meminta kepada Allah, yaitu dengan melangitkan doa dan berzikir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, maka dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Saat seseorang berzikir, ia akan fokus pada kalimat zikir yang diucapkannya, sehingga dapat membantu menghilangkan kecemasan dan stres. Dengan begitu, seseorang akan merasa lebih tenang dan damai.
Pada hakikatnya, saat seseorang berzikir, artinya ia sedang berhubungan dengan Allah. Zikir merupakan prinsip dan pijakan awal bagi siapapun yang hendak berjalan menuju Allah. Dan ketika kita meminta kepada Allah, jangan lupa melibatkan hati kita di dalamnya. Karena dengan menjauhi hal-hal yang dapat terhalangi kabulnya doa, maka niscaya Allah akan mengijabah doa tersebut. Maka hikmah kita dari melibatkan Allah dalam unsur kehidupan, yaitu dapat menambah cahaya dan ketenangan dalam hati kita, dan akan merasa dekat dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke Khadijah karena telah menjelaskan tentang melibatkan Allah dalam unsur kehidupan, menambah cahaya dalam ketenangan. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Kak Khadijah. Bagaimana sih cara kita melibatkan Allah dalam unsur kehidupan? Caranya kita kalau mau melakukan kegiatan, usahakan untuk membaca basmalah dulu, memperbanyak doa dan berzikir, dan selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Apa nih kesimpulan dari penjelasan yang tadi Kakak berikan? Kita hanya manusia biasa yang hanya bisa merencanakan dan berikhtiar. Ketika kita mempunyai masalah, jangan pernah putus asa. Pasti Allah akan memberikan petunjuk dan mempermudah urusan kita. Oke, terima kasih Kak Khadijah atas jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Sahabat Kurma Ajwa dimanapun kalian berada, jangan lupa dukung terus YouTube OSIS MTS Al-Kausar dengan cara like dan subscribe ya. Sampailah kita di penghujung acara. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan yang tidak berkenan di hati pemirsa semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Sadaqallahul azim.